kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami. Ketika Tuhan yang memegang tangan kami merasa tenang, kami merasa aman karena Engkau yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Engkau sendiri yang beracara Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang datang dengan masalah, beban, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan, kemenangan, dan kekuatan baru dalam hidup kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, baik pelayanan mimbar semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan pelayanan multimedia, musik, penyambut tamu LCD, sound system, kolektan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu berkata-katalah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua, kami rindu menyenangkan Engkau pada saat sore hari ini. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sepanjang minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari telah kita lewati karena ada pertolongan dari Tuhan, amin. Baik suka maupun duka, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita sanggup melewati semuanya. Amin. Ku berjalan serta Tuhan. Sepanjang jalanku, ku berhadap siang dan malam, berjalan
sanggup melewati hari demi hari. Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita mau muliakan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku akan tetap kuat. Aku akan tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. akan kita dengar sebentar mempunyai kuasa untuk membangkitkan yang lemah, untuk memulihkan yang terluka, untuk memberikan kekuatan bagi yang membutuhkan pertolongan. Kita percaya, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah kebenaran itu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu lebih dari segalanya, lebih dari nafasku Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami mau tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu.
Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hingga sampai saat ini Bapa, terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Tolong kami, sertai kami Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan kami selalu terpancar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Serta di dalam kehidupan kami selalu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Itulah balasan dari kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, sehingga kata-kata dari hamba-Mu adalah benar-benar dari Engkau ya Tuhan yang mengisi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8. Kita baca secara bergantian ayat 28 dan ayat 29. Saya ayat 28, Bapak Ibu ayat 29. Ya, Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, minggu-minggu ini terakhir, kita belajar tentang senjata yang ketiga. Visi kita di awal tahun membangun pasukan Kristus yang berkemenangan, dan ada beberapa syarat untuk kita menjadi pasukan Kristus. Kita udah belajar di situ, dan minggu-minggu ini kita belajar senjata yang ketiga, yaitu pelita, obor. Nah, pelita bicara apa? Pelita bicara tentang firman Tuhan. Yang pertama, kita belajar banyak tentang pentingnya firman Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, dan sebagainya. Dan kita belajar obor atau pelita itu juga selain bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bicara kemuliaan, yaitu bukan sesuatu yang bersinar-sinar, tetapi bicara kemuliaan adalah bobot dari kualitas Kristus yang mengakar dalam hidup kita. Artinya, Tuhan ingin kita menjadi serupa dan segambar Dia. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, dari ayat ini jelas, Rasul Paulus katakan gini, di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa. Tidak heran Paulus menulis ini kalau boleh dikatakan memerintahkan kepada jemaat di Roma untuk mereka serupa, segambar dengan Dia. Kenapa? Karena memang awal mula Tuhan menciptakan kita berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Dia. Tetapi karena dosa semuanya hancur, berantakan gambar rupa itu.
Ya, gambar dia di dalam diri manusia hancur, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, bukan sekedar menyelamatkan kita, tetapi membuat gambar Allah itu dalam diri kita dipulihkan. Amin. Amin Pak Ibu. Waktu saya ngelayat Om Edi Siaan, Kroya ya, jauh itu saudara, Kroya. Ya, ternyata jauh, bener Om Iskak ya, nggak sampai-sampai. Ya, apalagi saya jemput teman di Semarang sama di Kutuarjo, jadi lewat jalur selatan, makin jauh. Sebenarnya lebih dekat lewat tol ya, keluar Purwokerto, terus langsung ke Kroya. Tetapi kita sama-sama teman ya, jadi hampir 10 jam, 11 jam, nggak sampai-sampai ya. Nah, waktu sampai saya ketemu teman lama saya, Jamie Kaho, ya saudara mungkin ingat, ya lupa-lupa ingat, teman seperjuangan di Tiranus, dan beliaulah yang sebenarnya berjasa untuk memperkenalkan saya dengan sekolah-sekolah teologi di luar GPDI. Ya, beliau yang, saya tidak lupa jasa-jasa beliau ya. Beliau yang ngajak saya pertama ngajar di STAN Nusantara Malang, bertemu dengan Esra Alversoru, ya di sana ada Pak Budi Asali dan pengajar-pengajar lainnya. Dan kemudian merambah ke Magelang, ya sampai di Kadesi, ya beliau yang berjasa. Nah, beliau anaknya sudah 4, Pak Ibu. Saya ketinggalan jauh. Dulu saya duluan nikah, saya punya anak, saya sering ngeledekin dia, ayo kapan nikah dan sebagainya. Sekarang dia nikah anak 4, ya kalau ketemu dia yang gantian ngebully saya, gimana kok nggak nambah-nambah, kurang produktif kan. Ya dia 4 anak. Nah ada yang paling kecil, dia tanya gini, sama saya waktu ketemu ya, Om, ya anaknya sopan-sopan ya. Masih paling kecil itu kelihatannya SD kali. Nah dia tanya, Om, rupanya Yesus itu kayak apa? Pertanyaannya sederhana, jawabnya susah loh Pak Ibu. Coba saudara ditanya sama cucu, anak ya yang masih kecil, Om atau Pak, Ayah, Bunda, ya segala macam lah, Ibu, rupanya Yesus itu seperti apa? Saudara jawabnya gimana? Nah, itu harusnya jawabnya benar itu, seperti saya. Ya, berani Pak Ibu. Ya. Jadi kan mungkin kita jelasin itu loh, Yesus gondrong, ya itu Saudara, foto-foto ya, belum tentu benar juga Saudara. Nah, kalau ditanya gitu pertanyaannya sederhana Saudara, pertanyaannya sederhana, jawabnya susah. Ya, Yesus itu seperti apa? Ya, saya bilang seperti saya, Om, seperti Papa, Mama, seperti kakak kamu dan sebagainya. Nah, di situ dia ngerti. Nah, di Amerika ada eksekutif muda. Suatu saat mereka hampir telat tiket pesawat ya, jam keberangkatan, sehingga buru-buru nih eksekutif muda Amerika ini mau pergi ke satu tempat. Jamnya udah terlalu mepet, jadi mereka buru-buru lari di bandara itu lari. Nah tanpa sengaja rombongan ini menabrak anak kecil yang jualan apel dan anak ini buta. Ya anak ini buta. Nah ketika ditabrak apelnya berecetan, anak ini jatuh. Tapi kebanyakan mereka lari karena mau ketinggalan pesawat. Ya udah dikejar ketinggalan pesawat, jadi lari demikian rupa. Sampai satu saat ada salah satu seorang eksekutif muda, dia berhenti, dia kembali. Dia tahu, sadar ada anak kecil yang jatuh dan apelnya berecetan. Nah, kemudian dia kembali, dia pungutin itu apelnya, dia bantu anak itu berdiri, dia kasih anak itu apel-apel yang sudah dipungut, dan dia kasih uang. Resikonya dia ketinggalan pesawat. Ya karena itu udah mepet sekali. Nah kemudian ketika eksekutif muda ini yang membantu anak ini pungutin apel dan kasih uang, anak ini bilang, Om Tuhan Yesus ya. Nah saudara, ya buta dengan kebutaannya dia. Dia mungkin dengar Yesus baik,
Yesus ini dan sebagainya. Dan jadi ketika om ini dia bantu pungut apel, bantu dia berdiri dan kasih uang, anak kecil ini spontan dia bertanya, om ini Tuhan Yesus nggak? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bahkan di dalam pelayanan. Apakah kita mempresentasikan rupa dan gambar Tuhan di dalam hidup kita? Amin. Amin Pak Ibu. Waktu saya jemput teman di Semarang, ya saya nggak sebut namanya ya. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol di mobil. Ngobrol dia bilang gini, istriku itu aneh loh, katanya, pakai bahasa Semarang. Istriku aneh, kenapa ya? Istriku kan ngomel-ngomel, marah-marah di kamar itu, marah-marah. Lah aku kan pusing, Pak. Pusing aku keluar ke ruang tengah. Hilangin stresku piye? Ya wes, tak lihat akuarium. Itu disamperin istrinya. Istrinya nyamperin lagi. Lopo kowe lihat akuarium? Kowe mbayangke le, mulutku koyo iwak iku kan. Ya saudara ya, repot. Ya udah dimarahin di kamar, ya dia stres kan. Wah bawel istrinya. Nah, dia keluar ke ruang tengah. Dia lihat akuarium, saudara. Biar stresnya hilang gitu. Disamperin istrinya. Tambah diomel-omelin lagi, ya, repot ya. Untung dia nggak lihat wedus ya. Ya jadi saudara kasih Tuhan, kadang gini ya repot ya. Bener nggak pertanyaan hidup kita ini menyerupai Kristus tidak? Kenapa? Karena ini kalau berdasarkan surat Paulus ini di pasal 8 ayat 29, maka untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itu bukan pilihan Pak Ibu, bukan pilihan. Itu satu keharusan. Bukan option, bukan pilihan ya Pak Ibu. Kalau di luar sana ada NKRI harga mati. Nah, demikian juga serupa dengan Kristus itu harga mati Pak Ibu. Amin. Amin Pak Ibu. Amin. Ya, harga mati serupa dengan Kristus, bukan pilihan, tapi itu satu keharusan. Makanya saudara lihat dalam surat-suratnya Paulus sebenarnya menekankan ini. Lihat di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 Nah, ayat yang ke-16 mulai. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat, percaya mengambil Yesus sebagai juru selamat, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa sih yang dimaksud kemerdekaan? Merdeka itu seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi bebas Tuhan mengerjakan untuk menjadi seperti yang Dia mau. Itu maksud merdeka. Nah, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi ini saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, selubung itu diambil. Tuhan yang adalah roh itu ada bersama-sama dengan kita, dan roh Tuhan itu akan mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Ini yang Paulus terus ajarkan, sampai-sampai dia bilang kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 4, kalau saudara lihat, Galatia pasal 4, ayat yang ke-19, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itulah pergumulan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sampai dia bilang, aku ini menderita seperti sakit bersalin, sampai kamu itu menjadi serupa dengan Kristus. Dia rela, dia nggak apa-apa menderita sampai seperti sakit bersalin. Yang penting jemaat di Galatia itu menjadi serupa dengan Kristus. Nah karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, serupa dengan Kristus
adalah harga mati. Tidak bisa ditawar, bukan satu pilihan, satu keharusan. Kenapa? Dari awal manusia diciptakan itu serupa dan segambar Dia. Tapi karena dosa, gambar itu rusak. Nah, puji Tuhan, Yesus datang menebus dosa kita. Bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi untuk mengubah hidup saudara menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya, tapi tidak mencerminkan gambar Kristus di dalam hidupnya. Podo ae dengan orang dunia di luar sana, ya sami mawon, ya tidak ada bedanya. Bahkan mungkin lebih parah orang-orang yang di gereja. Gimana caranya? Ini kita harus temukan solusi. Kenapa? Karena serupa dengan Dia itu harga mati, Pak Ibu. Ini kita harus temukan. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara. Saya sampaikan satu cara di pagi hari ini. Kembali ke ayat tema kita di Roma pasal 8. Roma pasal 8. Nah, coba lihat. Ayat 29, Rasul Paulus bicara tentang semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 29, caranya gimana? Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah baru sebab, nah itu kata sambung tuh, sebab semua orang. Nah Paulus bicara itu, artinya ayat 28 itu caranya. Caranya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau saya boleh bahasakan supaya kita jelas. Yang dimaksud Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kalau saya mau bahasakan, Allah menghalalkan segala cara supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Menghalalkan segala cara. Kalau saya boleh pakai istilah itu. Ya, Tuhan akan menghalalkan segala cara. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Dia menghalalkan segala cara. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, berita kurang baiknya saudara, seringkali cara Tuhan, segala cara itu ya, cara Tuhan, itu sesuatu yang berbau penderitaan, kesusahan, masalah, pencobaan, padang gurun. Tujuannya apa semuanya? Menjadi serupa dengan Dia. Ya ada berkat juga bisa, kesuksesan bisa juga. Tetapi sayang sekali, kebanyakan cara Tuhan untuk supaya umatnya itu menjadi serupa dengan Dia. Caranya bagaimana? Caranya lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat masalah, lewat pencobaan, lewat ujian iman, lewat perkara-perkara yang sukar, lewat sakit penyakit, mungkin keuangan kita lagi kolab dan sebagainya. Cara Tuhan kadangkala seperti itu, kebanyakan bukan kadangkala. Saya katakan tadi, menghalalkan segala cara. Nah coba lihat ya, ayat penutup, saudara ini ayat paling favorit. Ya. Kalau udah ada ayat penutup, nah itu. Coba bantu ya, Ulangan pasal 32, itu LCD mungkin, yang bagaikan Raja Wali menggoyang. Ada? Ada LCD, coba bantu. Ulangan pasal 32. Ayat berapa? Nah, oke, terima kasih. Ayat 11.
Nah, saya bacakannya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, saudara coba lihat. Ini merupakan bagian dari nyanyian Musa, dan ketika Musa menyanyikan nyanyian ini berdasarkan pengalaman Musa memimpin bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyertai dan menuntun bangsa Israel. Nah, Musa menggambarkan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara, saya pernah lihat channel ya Discovery Channel ya tentang binatang-binatang, atau kalau nggak salah Animal Planet ya. Ya, ada waktu itu kupas tentang Raja Wali. Raja Wali itu kalau bikin sarang bukan di bawah, bukan di pohon-pohon biasa, tetapi di bukit batu, di atas gunung, di bukit batu. Dia bikin sarang. Ya, dan ketika anaknya lahir itu sarangnya lengkap, ada bulu-bulu segala macam, ada carang, ya carang dari carang itu ada duri-durinya dan sebagainya, tetapi dia tutupin bulu dan sebagainya. Dan itu sehingga membuat anak itu ketika lahir nyaman. Ya, nyaman dengan sarang itu. Tetapi setelah anak ini udah mulai besar, ya, maka induk Raja Wali ini dia kebaskan sayapnya sehingga bulu-bulu itu terbang, yang jadi sarang itu terbang, ya sehingga tinggal carang yang dari duri itu, ya carang dari. Tetapi anaknya masih nyaman, enggak apa-apa lah, ya sakit-sakit dikit, yang penting saya udahlah nyaman di sini. Nah, saudara, induk Raja Wali itu enggak tinggal diam. Lihat seperti itu. Dia goyang-goyangkan sarangnya, saudara. Dia goyang-goyang sarangnya, dia obrak-abrik sarangnya seperti Satpol PP. Ya, sedang mengobrak-abrik lapak para pedagang yang tidak memenuhi peraturan. Ya, seperti itu. Wah, diobrak-abrik, wah dibasmi, dibersihkan segala macam, diambil semua. Nah, itu kayak gitu, saudara. Raja Wali itu. Jadi semua diobrak-abrik sampai kemudian sarang itu dijungkirkan tanpa sadar, anak itu jatuh ke bawah. Itu di puncak gunung tinggi, saudara. Ya, anak itu jatuh ke bawah dan induk Raja Wali ini terbang, hanya lihat aja, nyertai, lihat aja. Mungkin anak ini berpikir waktu jatuh, aduh kebangetan ya, emakku kebangetan dan sebagainya. Tetapi saudara lihat waktu anak ini mau sampai ke tanah atau ke laut, ke air atau ke batu ya di bawah, induk Raja Wali dengan cepat dia sayapnya itu ditelungkupkan, dia terbang ke bawah, kemudian dia ambil anaknya sambil mengebaskan sayapnya, sehingga anak itu jatuh di atasnya. Dia angkat lagi anaknya, saudara. Ya, dia angkat lagi anaknya. Mungkin anak berkata, aduh, ternyata saya salah kira. Ternyata mak saya baik, ya, induk saya baik dan sebagainya. Waktu dia angkat, dijatuhkan lagi. Waduh, jatuh lagi. Sesi kedua. Ya, ada sesi kedua, ada sesi ketiga, ada sesi keempat. Sampai kapan? Sampai anak ini bisa terbang seperti induknya yang terbang. Keren, saya bilang. Kadang-kala gitu ya Tuhan proses hidup kita. Ya, seperti kok Tuhan hanya lihat saja. Kok Tuhan nggak tolong saya, Tuhan biarkan saya dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan tolong, dijatuhkan lagi, ada masalah lagi, kok gini dan sebagainya. Percayalah, sampai kapan? Sampai kita kuat seperti Bapa kita di sorga. Amin. Jadilah orang Kristen Raja Wali, Pak. Keren, hidupnya keren, matinya keren. Jangan kayak ayam. Ayam itu udah bisa ditebak, ya masa depannya udah bisa ditebak. Kalau ayam, ya mau kelas internasional, paling Kentucky, KFC, ya, dimutilasi, ada 16 potong, ada 8 potong, ada 4 potong dan sebagainya. Bisa ditebak. Mau kelas yang lebih nasional, ayam goreng Suharti. Ya, mau kelas yang sederhana lagi, itu paling ya itu loh, saudara. Ya, Lamongan itu ya, ayam goreng, ya, ayam pecel itu. Ya, mudah ditebak.
Ya, hidupnya enggak keren. Jangan kayak orang Kristen ayam, tapi kayak orang Kristen Raja Wali. Hidupnya keren, matinya keren. Amin. Matinya gimana Raja Wali? Matinya dia naik ke atas puncak gunung, dia cengkram batu, kemudian dia natap matahari. Dia lihat matahari, meninggal. Keren Pak Yu, saya lihat. Karena itu mari hidup kita harus keren, matinya juga keren. Amin. Matinya itu tetap kita lihat Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita memandang Tuhan Yesus Kristus. Jangan mandang masalah, persoalan, sakit, penyakit dan sebagainya. Tetap kita setia, mandang. Itulah hidup keren, mati keren. Jadilah orang Kristen Raja Wali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya minta tolong pelayan musik. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, karena saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan namamu, dan setiap telinga-telinga kami semuanya telah mendengarkan firman-Mu yang diutarakan kepada kami oleh hamba-Mu. Dan menjadi doa kami ya Tuhan, tanamkan meteraikan firman-Mu dan hati dan kehidupan kami. Karena kami dalam menghadapi dunia ini, kami tidak bisa mengandalkan keberadaan kami. Serba terbatas itulah kemampuan kami. Kami tidak berdaya apa-apa dalam menghadapi dunia ini. Tetapi ada Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan kami, yaitu firman-Mu yang telah Engkau tanamkan dalam hati dan kehidupan kami akan memberikan kekuatan baru dan miring kepadamu, sehingga kami dapat menepis segala ya Tuhan hal-hal yang kami hadapi Tuhan, dan kami akan mendapat kemenangan yang datang daripada-Mu, asalkan kami dekat kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu ajalah kepada kami sedang jemaat-Mu, untuk kami selalu bersandar dan berharap kepadamu Tuhan. Karena dikala kami menghadapi segala permasalahan hidup ini, pertolongan itu datang daripada-Mu, yang pasti akan menolong kepada kami Tuhan. Walaupun mungkin anggapan kami terlambat, tetapi pertolongan-Mu selalu datang pada kami, dan memberikan kekuatan kemampuan buat kami sedang jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, berilah kepada kami sedang jemaat-Mu rasa takut dan gentar kepadamu, sehingga kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang Kau berikan kepada kami akan mendidik kepada kami untuk kami menghadapi dunia penuh kegelapan ini, dan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan, supaya kebenaran ada selalu di hadirat-Mu. Inilah doa-doa kami yang kami naik kepada-Mu pada pagi ini ya Tuhan, yang kami sudah mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan korban persembahan, saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak, baik yang ada di tengah maupun di depan. Dan untuk yang bertugas, kolekta yang pertama oleh Bapak Majelis dan yang kedua oleh pengerja. Kembali pada akhir
kebaktian ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Seberapa kami yang beribadah, Tuhan sudah berkali dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja menguasai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada ibadah sore hari ini, Tuhan juga berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu. Juga kami sekalian yang beribadah kepadamu, kami yakin Tuhan kami memiliki janji ibadah di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti air sungai yang tetap mengalir menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini, besok, lusa sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.